Saatnya kita bicara jujur tanpa tekanan dan membahas berbagai misteri. Tentu saja, bukan soal hantu di kuburan, tapi hantu kebenaran yang masih bergentayangan di ruang kekuasaan. Kali ini kita membahas topik yang bikin dejavu nasional, Pam Swakarsa. Ya, betul. Nama yang dulu lahir dari rahim Orde Baru kini siap-siap mereinkarnasi diri di panggung demokrasi 2025. Kontraksinya terjadi pasca rentetan demonstrasi yang berujung anarkis akhir Agustus lalu. Beda masa, beda wajah, tapi esensinya keterlibatan sipil untuk pengamanan. Untuk mengingat kelahiran Pam Swakarsa, mari kita rewind kaset demokrasi kita 27 tahun silam. Oktober 1998. Rakyat masih diliputi gelombang demonstrasi pasca lengsernya Presiden Soeharto. Di gedung DPR MPR, kala itu mahasiswa bersuara lantang menuntut penghapusan dwifungsi ABRI dan menuntut reformasi total. Lalu apa jawaban negara atas teriakan mahasiswa? Sayangnya, bukan ruang dialog, pula bukan ruang dengar yang disodorkan. Pemerintah menjawabnya dengan pembentukan Pam Swakarsa, satuan sipil bentukan militer untuk membendung gelombang massa. Sekitar 120.000 orang dikumpulkan, mayoritas direkrut dari ormas sipil dan keagamaan, serta elemen masyarakat lainnya. Senjata mereka sederhana, bambu runcing, pentungan, hingga senjata tajam rakitan. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada legitimasi. Mereka diberi restu oleh ABRI untuk mengadang demonstran. November 1998, tragedi Semanggi I meletus. Ketika mahasiswa kembali mendesak agenda reformasi, peluru tajam dimuntahkan dari ujung laras senapan. Data Komnas HAM mencatat 17 orang meninggal dunia, 456 orang luka-luka. Pam Swakarsa saat itu menjadi bagian dari barisan yang berdiri mengadang mahasiswa di depan gedung parlemen. Tragedi itu menjadi noda, bukan hanya soal korban jiwa, tapi juga lahirnya praktik penggunaan sipil untuk meredam sipil. 27 tahun berlalu, kini September 2025, Pam Swakarsa kembali reborn, seolah dipaksa lahir secara prematur. Katanya, bukan perintah, hanya ajakan. Tujuannya, menciptakan sinergi masyarakat dan aparat demi keamanan kondusif. Ruang lingkupnya, ronda, patroli, imbauan ketertiban, memperkuat persaudaraan. Kedengarannya bagus, kayak program PKK atau Karang Taruna. Tapi faktanya, pengumuman itu muncul tepat setelah rentetan demonstrasi yang berujung anarkis pada akhir Agustus. Konteksnya jelas. Negara yang menghadapi tekanan di jalanan dan kembali mengajak masyarakat jadi bagian dari pengamanan. Dari 1998 ke 2025, Pam Swakarsa adalah simbol. Ya, simbol bahwa ketika negara goyah, sipil dipanggil untuk mengadang sipil lainnya. Simbol bahwa kekuasaan lebih memilih tameng rakyat ketimbang ruang dengar rakyat. Dan simbol bahwa luka lama bisa dipanggil lagi, kapan saja, tanpa penyembuhan. Pam Swakarsa bukan sekedar program keamanan masyarakat, tapi simbol trauma sejarah. Pertanyaannya, apakah negara ini belum cukup jumlah aparatnya? Mengapa masih perlu Pam Swakarsa rakyat? Kalau memang niatnya melibatkan rakyat, kenapa nggak bikin program yang lebih masuk akal? Misalnya, pendidikan politik atau literasi digital, biar orang nggak gampang termakan hoax. Tapi kok malah pilih melahirkan kembali Pam Swakarsa? Mungkin jawabannya simpel. Karena jalur itu paling cepat, paling praktis, dan paling murah.
Kalau ada demo besar, gampang. Lempar ormas, lempar massa sipil, biar saling bentrok. Pemerintah dan aparat tinggal cuci tangan dan bilang, itu konflik horizontal, bukan tindakan negara. Nah, disinilah letak bahaya sebenarnya. PAM Swakarsa itu bikin negara bisa melakukan outsourcing kekerasan. Negara bisa bilang, kami netral, padahal tangan sipil dipakai buat menekan sipil lainnya. Dan sejarah sudah membuktikan, outsourcing kekerasan itu selalu berakhir dengan tragedi. Bangsa ini sudah terlalu sering belajar dari tragedi dengan harga yang mahal. Darah, air mata, bahkan luka batin. PAM Swakarsa seharusnya menjadi kenangan pahit yang dijaga agar tidak berulang, tapi kini malah sebagai program baru yang dibungkus kata ajakan. Di negeri ini, yang disebut ajakan kadang lebih berbahaya daripada perintah. Karena di negeri ini, kadang yang disebut ajakan bisa lebih menyeramkan daripada perintah. Kejujuran dan kebenaran adalah pelita jiwa yang menuntun kita keluar dari gelapnya tipu daya. Berhenti berpikir tentang kejujuran dan kebenaran sama saja menyerah kepada kebohongan. Maka jangan pernah berhenti berpikir kritis, karena dengan kejujuran dan kebenaran bangsa ini bisa berdiri tegak. Dan kini saatnya, mari ikut mikir.